Sejatinya kalau kita niatkan nikah itu karena Allah, maka anak itu bukan jadi standar mempertahankan. Makanya Asia nggak punya anak, tapi dia mempertahankan hubungan dengan Firaun. Kalau sekiranya demi anak, mungkin dia udah cerai gitu. Karena ada yang lebih esensi. Asia memandang pernikahannya ini sebagai ibadah. Karena ibadah, dia memahami ibadah itu dua konsekuensi terima. Apa itu? Jika senang disyukuri, jika susah disabari. Pertama, menjalani rumah tangga demi anak tidak akan membawa maslahat. Karena menjalani rumah tangga itu harusnya demi Allah. Masya Allah. Karena niat akan menentukan cara kita mendapatkan pertolongan. Karena sejatinya kalau demi anak itu akan membuat kita menghilangkan hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai syar'i. Akhirnya kita membiarkan misalnya pasangan kita melakukan kemaksiatan asal tidak cerai. Sejatinya kalau kita niatkan nikah itu karena Allah, maka anak itu bukan jadi standar mempertahankan. Makanya Asia nggak punya anak, tapi dia mempertahankan hubungan dengan Firaun. Kalau sekiranya demi anak, mungkin dia udah cerai gitu. Karena ada yang lebih esensi. Asia memandang pernikahannya ini sebagai ibadah. Karena ibadah, dia memahami ibadah itu dua konsekuensi terima. Apa itu? Jika senang disyukuri, jika susah disabari. Itulah konsekuensi ibadah. Maka siapa yang menyadari bahwa nikah itu ibadah, dia cuma berpaling dari syukur dan sabar. Bisa jadi zikirnya di malam pertama, Alhamdulillah. Malam kedua ganti subhanallah. Malam ketiga mulai ganti astagfirullah. Malam keempat ganti innalillah. Malam kelima la haula wala quwata illa billah. Malam keenam astagfirullah lagi. Malam ketujuh ganti lagi jangan innalillah. Kapan hamdalahnya lagi Ustadz? Ya itu ibadah. Ibadah itu hanya pergantian model zikirnya doang. Tetap zikirlah engkau di dalam situasi apapun. Kalau orang nggak niatnya ibadah, maka rusak itu. Kalau misalnya hanya karena anak udah gede, cerai. Karena berpikirnya bukan ibadah, berpikir untuk anak. Maka kita lihat ini karena mau ibadah. Niat, maka ketika ibadah itu tolong oleh Allah. Maka siapapun yang memahami ibadah itulah membuat jalan hidup itulah membuat dia menikmati apapun Allah berikan. Karena selama ini kita menjalani rumah tangga itu hanya berpikir bahwa rumah tangga romantis berdasarkan apa yang kita tonton di drama Korea, dari drama Bollywood. Itulah kenapa salah satu ibu pernah tanya sama saya, Ustadz gimana cara membangun romantisme dengan pasangan saya yang begini-begini. Saya bilang, membangun romantisme cara pertama jangan pernah nonton drama Korea. Kenapa? Karena nontonnya ibu akan membuat cara pandang ibu memandang romantis tuh gitu. Wah, suami harus pulang bawa bunga, ngajak traktir makan. Kita lupa rumah tangga itu unik. Rumah tangga itu unik. Ada rumah tangga yang diuji dengan hal-hal menyenangkan. Jalan hidup manusia aja ada dua. Ada jalannya Nabi Sulaiman, ada jalannya Nabi Ayub. Jalan Nabi Sulaiman kita senang, tapi jalan Nabi Ayub Allah berikan juga kebaikan padanya. Maka bisa jadi mungkin selama ini kita menikah berpikirnya adalah mencari maunya jalan Nabi Sulaiman, semua romantismenya versi itu. Jangan-jangan kita bisa menjadi sosok yang seperti layaknya bagaimana seorang yang Asia dengan Firaun, atau Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Lut dengan istri, atau Zakaria yang bertahun-tahun tidak punya anak tapi nggak berpikir mau menduakan istrinya, mencari istri yang lain. Karena mereka meyakini ada yang lebih esensi dari sekadar asmara atau romantisme, bahwa Allah menguji aku dengan istriku ini atau suamiku ini. Maka siapapun yang mengalami ujian pernikahan, maka lampiaskanlah kemarahan, kekesalan itu dengan imajinasi akan surga. Perhatikan doanya Asia ketika disakiti oleh Firaun. Robib nili indah kabetan fi jannah. Ya Rob, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Konversilah rasa sakit hati kita dengan imajinasi akan surga. Bahwa di dunia mungkin aku tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena ingat, menikah bukan mencari kebahagiaan. Jangan-jangan kalau semuanya nyari, nggak ada yang beri. Ya, semuanya nyari. Makanya siapa yang ngasih? Makanya jangan-jangan periksa. Jangan-jangan saya bukan nyari. Jangan-jangan saya ngeberi. Bisa jadi kita adalah jawaban atas doa dari pasangan kita yang bisa jadi itu bermasalah tadi. Jangan-jangan pasangan kita dianggap bermasalah ini selama ini adalah punya doa khusus waktu jomblo. Ya Allah, kirimkanlah orang yang bisa membantuku mengatasi amarahku. Aku yang sembrono, aku yang lalai, aku yang selama ini emosional. Bantulah aku mengatasi emosiku. Datanglah kita. Sayangnya kita lupa peran kita. Kita pengennya dapat suami seromantis ini, seromantis itu. Jangan-jangan kita lupa kita dikirim oleh Allah untuk menjalankan peran. Hai fulana,
engkau bukan mencari kebahagiaan di suamimu, engkau tugasmu memberi kebahagiaan ke suamimu. Maka kalau kita tahu peran ini, maka insya Allah kita merubah mindset kita. Jangan lagi jadi korban. Saya ini korban Ustadz, suami jahat. Korban itu pasif. Berpikirnya cuman, mohon maaf, korban itu selalu berpikirnya itu mengandalkan keajaiban. Mudah-mudahan suami bertobat gara-gara dengar ceramah Ustadz Benri di iDream Radio pagi, langsung sadar. Itu mah pasif. Upgrade diri. Atau upgrade-nya, jadilah penolong. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dum awliya ba'din. Lelaki mukmin atau mukmin sebagai mereka penolong bagi yang lain. Itulah makna dari hadis Rasulullah, unsur akhoka zolimun au mazlum. Tolonglah saudaramu, orang terdekatmu yang berbuat zolim dan nezolimi. Jangan-jangan suami kita yang zolim, yang kasar, yang gak pernah ngasih nafkah sama kita, dia butuh pertolongan. Kenapa dia begitu? Karena dia mungkin punya pola asuh yang buruk. Dia selama ini mungkin disakiti oleh ibunya, bapak yang cuek. Dia merasa dirinya diabaikan. Jadilah orang yang menangkap pesan ilahiyah ini. Wallahu a'lam bishawab.